Selamat jumpa lagi dengan saya, Bib Paruhum Silalahi. Kali ini dalam kuliah pertemuan kedua, kita pertama akan membahas isomorfisme graf dan graf isomorfik. Misalkan G1 yang terdiri dari vertex 1 dan edge 1, dan G2 yang terdiri dari V2 dan edge 2 adalah graf. Maka isomorfisme dari G1 ke G2 adalah pemetaan satu-satu dan pada. Yang kita kenal ini dengan nama pemetaan bijektif. Kalau pemetaan satu-satu ini kita kenal dengan nama pemetaan injektif. Ya. Kalau pada, surjektif. Jadinya pemetaan satu-satu dan pada itu adalah suatu pemetaan yang bijektif. Jadi ini adalah suatu pemetaan yang bijektif, katakanlah pi, kita sebut pi dari V1 ke V2, sehingga UV elemen E1 jika dan hanya jika pi U, pi V elemen E2. Yang berarti di sini U dan V adjacent di G1 jika dan hanya jika pi U dan pi V adjacent di G2. Ya, ini definisi dari isomorfisme. Dua graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat suatu isomorfisme dari G1 ke G2 dan dituliskan dengan G1, tandanya seperti ini ya, menyatakan G1 isomorfik dengan G2. Sebagai contoh, kita punya G dan H. Apakah G dan H ini isomorfik? Ya, apakah isomorfik? Kita periksa, jadinya jika terdapat suatu isomorfisme. Apakah terdapat isomorfisme? Kita lihat di sini, kalaulah kita misalkan ada suatu pemetaan dari kita lihat di sini V1 itu terdiri dari U1, U2, U3, U4. Kemudian H1 untuk menyatakan katakanlah G ini ya, G terdiri dari V1 dan E1, sedangkan H terdiri dari V2 dan E2. V2 adalah V1, V1, V2, V3, V4. Ya. Sekarang apakah terdapat pemetaan satu-satu seperti kita lihat di sini ya? Apakah terdapat pemetaan satu-satu dari V1 menuju V2 sehingga berlaku seperti ini? Oke ya. Kita lihat ke isomorfismenya, kita lihat di sini bahwasanya misalkan ada suatu pemetaan, kita bisa membuat pi kita katakanlah pemetaannya, katakanlah di sini pi U1, pi U1 sama dengan V1, kemudian pi U2 sama dengan V2, pi U3 sama dengan V3, kemudian pi U4 sama dengan V4. Ya. Oh, tidak seperti ini.
supaya pemetaannya U1 V1 pi U2 sama dengan V4 ya. V4 supaya sama dengan ini. Kemudian U3 V3, kemudian U4 kita petakan ke V2. Nah, seperti ini ya. Nah, maka ini dipenuhi sifat isomorfisme. Dipenuhi sifat isomorfisme. Dipenuhi sifat isomorfisme. Dipenuhi sifat isomorfisme. Jadi, oleh karena itu graf G ya, graf G isomorfisme dengan graf H. Graf G isomorfisme dengan graf H. Ini ya, ini G. Ya, bisa kita lihat tadi yang ini ya, terdapat suatu UV elemen 1, maka pi U, pi V elemen 2. Bisa kita lihat di sini ya. Bisa kita lihat U1, U2. U1, U2 elemen G. U1 itu dipetakan ke V1 ya, U2 dipetakan V keempat, V1, V4 elemen H. Berarti ya, benar ini, V1, V4 elemen H. Kemudian U1, U3 elemen G. U1 ke U3, kita lihat di sini, berarti V1, V3. V1, V3, benar, elemen H. Yang ini, U3, U4. U3, U4, U3, U4 berarti V3, V2. V3, V2, ya. Kemudian U2, U4. U2, U4 berarti V4, V2. Ada nggak V4, V2? Ya, ini. Berarti ini isomorfik. G dengan H ini isomorfik. Ya, terdapat suatu pemetaan yang bijektif. Ya, suatu pemetaan satu-satu dari V1 ke V2. Pemetaan satu-satu dari, kalau dalam hal ini dari V1 ke V2. Ya, benar ini ya. U1 ke V1, U2 ke V4, U3 ke V3, U4 ke V2. Sekarang kita lanjut ke graf ini. G dan H. Apakah isomorfik? Apakah terdapat suatu pemetaan yang bijektif dari vertex-vertex yang ada di G ke H sehingga edge-nya juga saling berhubungan. Jadi kita periksa. Saya mau katakanlah sama seperti tadi ya, katakanlah G itu terdiri dari V1 vertex 1 dan E1 serta H terdiri dari V2 dan E2. Kita lihat ya, ini. Kemudian kita lihat apakah ada suatu pemetaan dari V1 ke V2. V1 ke V2 ya, pemetaan katakanlah di sini V2 sama dengan pi V1. Kita lihat ya. Saya petakan di sini, saya lihat bentuknya ya, U1 U6 ya, U1 V6. Ya, dari U1 V6. U1 V6. Kemudian ini untuk saudaranya sama, saya pindah ke sini aja ya, ini nggak urut, ini U5. U5 dipetakan ke V7. Ini nggak urut ya. Kemudian saya lihat lagi U5 di sampingnya U6 ya. Berarti U6 V3. U6 V3. Ya, kemudian saya lihat lagi, kita lihat U2. U2 di samping U1 ya. U2 V2. U2 V2.
Ya. Kemudian U2 di sini U4 ya, berarti U4 itu kita lihat ini derajat V1 pemetaannya. Kemudian U3 V4 ya, U3 V4 dan berarti di sini U7 V5. Ya, inilah dia pemetaannya dari V1 ke V2 dengan V1-nya ini. Ya, ada 7, ini juga ada 7, terdapat pemetaan yang bijektif dan nanti bila kita bisa cek di sini ya, U1 U2 elemen G. U1 U2 elemen G. Haruslah juga U1 U2 di sini V6 V2 elemen G juga. Ya, ini V6 V2 elemen G. U1 U2 ini V6 V2. U1 U5. Berarti U1 U5 berarti U1-nya itu V6, U5-nya itu kalau dipetakan tadi apa dia? U5 V7, berarti V6 V7 ya, ini dia. U1 U5 ini U5 U6 ini V7 V3. U6 U4 V3 V1. U4 U2 V1 V2. Bisa Anda cek nanti dari sini. Jadi terdapat sifat ini dipenuhi, sifat isomorfisme. Isomorfisme terpenuhi. UV elemen 1 jika dan hanya jika pi U, pi V elemen E2. Jadi oleh karena itu untuk kasus ini, untuk kasus yang di bawah juga G isomorfik dengan H. G isomorfik dengan H. Oke. Nah, kita lanjut lagi dengan contoh berikutnya di sini. Ini graf G, ini graf H. Nah, kita pakai suatu fungsinya bukan pi di sini tapi pakai f. Kita di sini vertexnya A, B, C, D. G, H, I, J. Di sini vertexnya kita kasih nama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adakah suatu fungsi bijektif yang memetakan dari vertex di G ke vertex di H sehingga edge-nya itu yang bersesuaian di G akan bersesuaian juga di H. Maksudnya seperti definisi ini tadi saya maksud. Kalau UV elemen edge di suatu E1 maka pi U ataupun tadi F ya. FU, FV elemen E2. Jadinya kita lihat di sini. Jadi kalau vertexnya di sini elemen G, AG, di sini AG, AG. AG berarti 15. 15 juga ada. Terhubungkan juga oleh suatu ini. AG ini 15. AG. AH. AH, A-nya tadi 1 ya. Ini udah kasih warna. 12. AI, nah 14. Gitu ya. G misalnya. G berhubungan dengan A. G-nya itu 5 tadi. G berhubungan dengan 1. G berhubungan dengan B juga. Yang ini ya, 56. G dengan C, 58. Jadi ini isomorfik. G dengan H ini isomorfik. Dapat kita atur tata letaknya itu ya, sama bentuk. Nah, sama bentuk. Sebenarnya A itu berdekatan ini ke dalam bahasa sederhananya A itu berdekatan dengan G, H, I. Ini 1 yang pemetaannya 1 itu berdekatan ya dengan 2, 5, 4. Nah, itu dia isomorfik. Nah, ini juga graf-graf isomorfik ini ya. Ini bisa merupakan G1 dan G2 ini graf isomorfik. Bisa saya buat di sini misalkan ini A, B, C, D, E, F, G, H. Bisa nggak kita buat dia menjadi seperti itu ya? Bisa. Yaitu ini A,
ataupun ini 1 ya. 1 1 kemudian kemana ini arahnya? 2 ke atas 3 4 gitu ya. 1 2 3 4 kemudian A dengan E ya. 1 5 berarti ini 5. Kemudian ini 6 7 8. Nah, ini juga berarti bisa kita buat suatu pemetaan ya. A itu 1, B itu 2. Nah, ini D itu berarti D itu 3 ya. C itu 4. Seperti itu. Ini isomorfik. Ini isomorfik. Nah, bisa Anda lihat juga ini G3, G4, G5 juga isomorfik. Ya. Kita lihat. Kalau dengan cara yang sama kita petakan di sini, apa ada nggak pemetaannya di sini? U1 dengan apa gitu ya? U1 dipetakan ke U1 ini derajatnya kita lihat dari derajatnya 1 2 3 4 ya. Ya, ini mesti pelan-pelan kita ngelihatnya. Dua graf isomorfik. Jika G1 sama dengan V1E1 dan G2 sama dengan V2E2, dua graf yang isomorfik, maka banyaknya simpul di G1 dan G2 sama. Banyaknya sisi di G1 dan G2 sama. Kemudian yang ketiga, banyaknya simpul berderajat I untuk setiap I pada kedua graf adalah sama. Perhatikan di sini bahwa ketiga hal di atas merupakan syarat perlu. Ya. Jadi, karena itu bisa saja terdapat dua graf yang memenuhi ketiga hal tersebut, tetapi tidak isomorfik. Ya. Jadi jika P maka Q, tetapi jika Q, ini seandainya Q, tidak berarti maka P. Ya, tidak berarti maka P. Yang berlaku adalah jika P maka Q. Q maka P tidak berarti demikian. A berlaku juga. Jadi demikian ya. Sebagai contoh, manakah di antara graf-graf ini yang isomorfik? Yang memenuhi syarat perlu keisomorfikan tetapi tidak isomorfik. Nah, kita cek di sini syarat-syarat keisomorfikan. Pertama, banyaknya simpul di G1 dan G2 sama. Kita cek aja dulu ya, banyaknya simpul di sini. Banyaknya simpul, di mana sandwichnya sini ya, banyaknya simpul. Ya, banyaknya simpul. Kemudian tadi kedua, banyaknya sisi. Kita cek banyaknya sisi. Kemudian banyaknya simpul berderajat. Yang derajat 1 nggak ada ini ya. Kita lihat ketiga, G, H, K nggak ada. Yang ada itu berderajat 2 sama 3 ya. Banyaknya jadinya simpul berderajat 2. Simpul berderajat 2. Kemudian simpul berderajat 3, 4 nggak ada ya. Nah ini G, H, K. Kita lihat, kalau banyaknya simpul, ini ya, berarti ini banyaknya simpul graf G, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, U1, U2, U3, U4, U5, U6. 6. H, banyaknya simpulnya V1, V2, V3, V4, V5, 6. K, banyaknya simpulnya W1, W2, W3, W4, W5, W6, 6. Banyaknya sisi graf G nih 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Graf H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Graf K 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 juga. Banyaknya simpul berderajat 2, kita lihat ya di graf ini adalah di graf G 1, 2, 3, 4. Banyaknya simpul berderajat 3, ini berderajat 3 ya, 1, 2. Kan derajatnya 3 ini banyak, ini 1, 2, 3. Banyaknya 2. Di graf H, banyaknya simpul berderajat 2, 1, 2, 3, 4. Banyaknya simpul berderajat 3, 1, 2. Di graf K, banyaknya simpul berderajat 2, 1, 2, 3, 4. Berderajat 3, 1, 2. Nah, kita lihat ini ya. Ya, semua syarat perlu keisomorfikan dipenuhi. Semua syarat perlu keisomorfikan terpenuhi. Banyaknya simpul sama semua, banyaknya sisi semua sama. Simpul berderajat 2 sama, simpul berderajat 3 juga sama, dan tidak memiliki simpul yang berderajat selain 2 dan 3. Demikian ya. Tetapi sekarang kita lihat apakah graf G dan H isomorfik. Ya. Nah, kalau ada suatu pemetaan, saya buat aja di sini ya. Ada sesuatu pemetaan, ada nggak ya? Yang berderajat 3, 2 di sini ya. Ya. Berarti katakanlah ini dari G terdiri dari vertex G1 dan E1. H terdiri dari vertex G2, E2. Kemudian K terdiri dari vertex G3, sisinya E3. Nah, kalau kita lihat ada nggak ya dari G1 ke G2 ini dari vertexnya ini ya. Ada nggak pemetaan yang sifatnya bijektif? Coba ya, saya lihat pemetaannya di sini G1, ini G2. Pemetaannya ada nggak? Berderajat, saya U4 ya. U4 berderajat 3. U4 berderajat 3 ke V5. Ini saya coba-coba masih. Kemudian U2 ke V3. Karena ini yang berderajat 3 ya. Kemudian U4 ke V5, U2 ke V3. Berarti ini seperti ini ya. Sama dengan ini. Berarti U1 ke V4. U1 ke V4. Kemudian U5 ke V1. U5 ke V1. Kemudian U6 ke V2. Oh, ada nih. U6 ke V2. Jadinya ada pemetaan seperti ini. Ini katakanlah fungsi ini ya, pemetaannya seperti ini. Jadi terdapat fungsi bijektif dari G1 ke G2. Ini ya, G1 ke G2. Jadi oleh karena itu G1 isomorfik dengan G2. Sekarang kita lihat. Ini kita lihat
GK. K itu yang berderajat 3, W3, dan W4. Ini dihubungkan oleh satu sisi, tetapi di sini yang berderajat 3 tidak dihubungkan oleh suatu sisi. Demikian juga ini derajat 3, ini derajat 3 tidak langsung dihubungkan oleh suatu sisi, oleh suatu edge, ini langsung. Jadi dari situ bisa kita lihat bahwasanya tidak isomorfik. Jadi K, ini bukan G1 dengan G2, tetapi G isomorfik dengan H. Ya. G isomorfik dengan H. G isomorfik dengan H. Tetapi K tidak isomorfik, ya, tidak isomorfik dari hal yang kita bahas tadi, tidak isomorfik dengan G dan juga H. Dan juga H. Tidak isomorfik K dengan G dan juga H. Tetapi memenuhi syarat perlu keisomorfikan. Ya, tetapi memenuhi syarat perlu keisomorfikan. Syarat perlu keisomorfikan. Ya. Memenuhi syarat keisomorfikan dengan G dengan K dengan H dan demikian juga K dengan G. K dengan H memenuhi syarat perlu keisomorfikan, K dengan G juga demikian. Manakah di antara graf-graf ini yang isomorfik, memenuhi syarat perlu keisomorfikan tetapi tidak isomorfik? Ya, kita lakukan, kita periksa kembali syarat-syarat keisomorfikan ya. Ini dia syarat-syarat keisomorfikan, banyaknya simpul, banyaknya sisi, dan banyaknya simpul berderajat I. Ya, untuk keempat graf berikut. Jadi banyaknya simpul, misalnya saya catat di sini ya, banyaknya simpul, kemudian banyaknya sisi, kemudian ini ada berderajat 1, ini vertexnya ini ya, berarti banyaknya simpul berderajat 1, banyaknya simpul derajat 1, kemudian banyaknya simpul derajat 2, kemudian banyaknya simpul dari sini aja nih ya, banyaknya simpul ini sama derajat 3. Banyaknya simpul derajat 3 untuk G1, G2, G3, G4 ya. Saya buat aja di sini G1 di sini ya. G2, G3, G4. Nah, kita lihat banyaknya simpul di G1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di G1. Banyaknya simpul di G2 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di G3 toa gapat manam. Di G4 toa gapat manam. Banyaknya sisi di G1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kemudian banyaknya sisi sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyaknya sisi G3 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di G4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyaknya simpul berderajat 1. Ya, ini sekalian latihan ini ya. Di sini, di G1 ada 2 ini. Berderajat 2 ada 1, 2, 3. Berderajat 3 ada 1, 2. Ya. Di G2 berderajat 1 ada 1,
berderajat 2 ada 1, 2. Berderajat 3 ada 1, 2, 3. Di G3 berderajat 1, 1. Berderajat 2, 1, 2. Berderajat 3, 1, 2, 3. Di G4 berderajat 1, 1. Ini ya. Berderajat 2, 1, 2. Berderajat 3, 1, 2, 3. Nah, jadi langsung bisa kita lihat di sini bahwasanya G1 tidak mungkin isomorfik dengan yang manapun. Ya, G1 tidak isomorfik dengan yang manapun. Ya. Sekarang kita lihat G2, G3, G4. Apakah G2 isomorfik dengan G3? Jadinya ada pemetaan bijektif. Jadi kita lihat ini ya, ini 1 ya, derajatnya 1. Ya. Ini 1 derajatnya, ini 1, ini ke sini ya. Katakanlah kemudian ini bercabang, ini di sini, ini juga ke sini. Tapi ini dihubungkan oleh sesuatu. Ini tidak. Nah, saya melihat ini tidak isomorfik. G2 dengan G3 tidak isomorfik. Ya. Ya, G2 dengan G3 tidak isomorfik. Kemudian kalau G3 dengan G4. G3 dengan G4. Kita dari satu dulu ini yang sama ya. Ini ke sini, ke sini, ke sini. Ini sama sini. Kemudian ini tidak ada penghubungnya. Ini kalau di sini seperti ini deh ya. Dia yang ini derajatnya 3, ini derajatnya 3, tapi ini derajatnya 3, ini derajatnya 2. Jadi ini juga tidak isomorfik, ini dengan ini. G2 dengan G3 dengan G4. Sekarang G2 dengan G4. G2 dengan G4. Ya, G2 dengan G4. Saya lihat ini ke sini, ke sini, ke sini dulu. Ini ke sini, ke sini, ke sini. Ya, 3, 3 ya. 3, 3. Kemudian, tapi ini dihubungkan langsung. Ya, ini tidak dihubungkan langsung. Tidak dihubungkan langsung. Jadinya tidak isomorfik juga. G2 dengan G4 ya. G2 dengan G4. Dari sini jadi kesimpulannya apa? Dari yang kita lakukan tadi berarti tidak ada graf yang isomorfik. Tidak ada graf yang isomorfik. Ya, tidak ada graf yang isomorfik. G2, G3, G4 tidak isomorfik. Ya, antara G2 dengan G3, G2 dengan G4, G3 dengan G4 tidak isomorfik. Tetapi memenuhi syarat perlu keisomorfikan. Syarat perlu keisomorfikan. Ini dia. Tetapi memenuhi syarat perlu keisomorfikan. Oke, berikutnya kita masuk ke graf yang sama. Apa definisi graf yang sama? Dua graf G1 dan G2 dikatakan sama, equal, jika vertex di G1 sama dengan vertex di G2 dan edge di G1 sama dengan edge di G2. Ya. Dari sini kita graf yang isomorfik belum tentu sama. Ya. Graf yang isomorfik belum tentu sama. Tetapi dari sini graf yang sama
pasti isomorfik. Graf yang sama pasti isomorfik, tapi graf yang sama belum. Graf yang sama pasti isomorfik, tapi graf yang isomorfik belum tentu sama. Contohnya berikut, ini isomorfik ini ya, ini isomorfik karena kalau kita lihat di sini ada suatu aturan pemetaan dari vertex di G1 ke vertex di G2 ya, yang akan sama, nanti berakibat edge yang menghubungkannya akan sama. Jadi kalau saya lihat di sini V1 derajat 3 katakanlah dipetakan ke U1 derajat 3 juga, kemudian V2 petakan ke U2, ini derajat 3 juga ya. Kemudian ini V1, V2, V3 menghubungkan ini ya. V3 dengan U3. Kemudian V4 ini juga edge-nya berhubungan dengan V1 dan V2. Ini U4 ya, berarti V4, U4. Kemudian V5 menghubungkan juga dengan edge-nya menghubungkan dengan V1 dan V2. Ini juga U5 berarti ya. V5 berarti U5. Nah, dengan aturan pemetaan seperti ini isomorfik. Tetapi tidak sama. Tidak sama. Kenapa? Karena vertex di G1, VG1 tidak sama dengan vertex di G2. Ya. Ini vertexnya V1, V2. Sini U1, U2, U3, U4, U5. Di sini di G1 vertexnya V1, V2, V3, V4, V5. Di sini U1, U2, U3, U4, U5. Jadi ini tidak sama. Jadi graf yang isomorfik belum tentu sama. Kita masuk ke graf trivial dan tak trivial. Suatu graf berorder 1 dinamakan graf trivial. Dan graf berorder lebih dari 1 dinamakan graf tak trivial. Order itu, ingat, order itu adalah banyaknya simpul ataupun banyaknya vertex. Jadinya graf yang berorder 1 dinamakan graf trivial. Terdapat dua graf tak isomorfik, tak trivial berorder 2. Ya. Ada dua graf tak isomorfik, tak trivial berorder 2. Mana dia? Nah, ini kalau order 2 ya, misalnya saya gambarkan aja. Ini order 2. Ini. Ya, ini. Yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ini order 2. Nah, yang berorder 3 terdapat 3 simpul atau 3 vertex yang 3 isomorfik ini. 1, 2, 3. Ini 3 semua vertexnya, simpulnya. Yang kedua ini ya. Yang ketiga ini. Yang keempat ini. Nah, jadi ada 4 buah graf tak isomorfik berorder 3. Kalau Anda membuat suatu graf lagi seperti ini misalnya. Nah, ini isomorfik dengan ini ya. Ini isomorfik dengan ini. Jadi hanya terdapat 4 buah graf yang tak isomorfik yang berorder 3. Demikian pertemuan kita mengenai keisomorfikan dan graf isomorfik. Silahkan mengerjakan soal latihan Chartrand dan Ulerman 13 nomor 1478. Kalau bisa semuanya ya. Sampai jumpa lagi.